Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Ya, pemirsa, sahabat Arisalah dan sahabat keluarga muslim dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Semoga semuanya masih tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Iya. Kembali dalam program Lagion Air di Mhm. kesempatan hari ini yang insya Allah berkah bersama saya Selamat Arianto dan rekan saya Nasri. Sehat Nasri? Alhamdulillah dalam keadaan sehat. Sehat ya? Alhamdulillah. Ya sehat-sehat gitu lah ya kan? Ya, Tapi insya Allah sehat. sehat ya? Ya sehat-sehat Betul. gitu lah ya. Nampak Sehat-sehat wajah jam. antum itu gimana ya? Lama-lama udah jadi peramal juga ya. Gak peramal. Dari raut wajah kan nampak loh Nas. Wajah ngantuk. Wajah penuh beban. Aduh. Ya wajah nggak ada yang mijetin. Aduh. Nah Oke, pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada di Mm-mm. kesempatan kali ini Betul. hari Jumat nih kita akan membahas mengenai fadilah-fadilah nih Nasri. Iya betul. Jadi Di minggu lalu juga kita telah membahas fadilah-fadilah mhm, tema-tema khusus juga ya. betul. Dan di kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasannya tentunya. Iya tentunya bersama narasumber kita yang Iya. telah hadir di pagi hari ini ada Ustaz Muslim Aslan. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Bang Nasri. Ya. Kaifa haluka Ustaz? Khair, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya jadi tema kita nih Ustaz, kita sudah memasuki ke fadilah sholat nih Ustaz ya. Iya. Fadilah salat ya. Nah ini nih, jadi banyak nih ya keutamaan-keutamaan dalam mengerjakan sholat. Kira-kira apa aja nanti fadilahnya? Nah, Akan kita akan kupas ya. kupas-kupas nanti, Kupas-kupas. kulit-kulit dalamnya. Heeh. Ya untuk itu langsung aja nanti bagi Anda yang ingin Iya. bertanya di pagi hari ini ya, untuk langsung saja hubungi kami nanti di 06179442282. Atau bisa juga mengirimkan pesan singkat di 0852 71153456 ya. Ya, dan untuk itu langsung aja ya. Kita masuk ke pembahasan. Kira-kira nih Sat, Ya. apa nih keutamaan-keutamaan dari sholat nih Sat? Iya, terima kasih Mas Selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Pemirsa Salam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini memang kita membahas tentang sholat ya. Iya. Bahwasanya sholat itu satu perkara yang penting dan dia bagian dari rukun Islam. Iya. Jadi salah satu pilar dari Islam itu dikatakan dari yang 5, maka salah satunya adalah sholat. Maka itulah yang dikatakan dalam hadis Rasulullah bahwasanya as-sholatu imaduddin, bahwasanya sholat itu adalah pilar atau tiang dari agama ini. Kalau tidak melakukan sholat maka dia tidak mendirikan pilar dalam satu kesatuan di Islam tersebut. Maka dikatakan orang yang tidak bersyahadat, ini kan rukun Islam ya, berbicara kepada rukun Islam yang 5. Orang yang tidak bersyahadat, bagi dia yang non muslim mau masuk ke dalam muslim maka tidak bisa. Karena ini gerbang utama. Ya kan, gerbang utama seorang menjadi muslim, maka dia harus bersyahadat. Nah, itu dia pentingnya esensinya. Jadi kalau kita melihat kan hanya sekedar ucapan. Iya. Tapi kemudian itu bagaimana pentingnya dalam Islam. Nah yang kedua adalah sholat. Setelah dia bersyahadat, pilar seorang muslim yang harus ditegakkan adalah sholat. Sholat ini maka kata para ulama dikatakan bahwasanya sholat itu ala manzilatur ra'si minal jasad. Bahwasanya sholat itu posisinya pada anggota tubuh adalah seperti kepala pada anggota tubuh. Nah itu dia pentingnya. Jadi bukan lagi seperti tangan, seperti kaki, seperti telinga. Dalam artian orang itu tidak dikatakan hidup kalau tidak memiliki kepala. Kalau tidak memiliki tangan, putus tangannya masih kemungkinan hidup. Tidak punya telinga masih kemungkinan hidup. Putus kakinya kemungkinan hidup. Tapi kalau putus kepalanya maka tidak dikatakan manusia. Ini bisa jadi-jadian nih katakan. Nah, zombie pula zombie kan. Itu dikatakan cukup penting ya. Itu juga yang dikatakan ketika penduduk neraka ditanya, ketika masalakakum fis saqar, kenapa kalian masuk ke dalam neraka? Ketika ditanya penduduk neraka, ketika ditanya apa penyebab
yang membuat kalian masuk neraka. Iya. Maka penduduk neraka itu dengan merasa tersiksa, atau dikatakan curhatan penduduk neraka, dikatakan qalu lam naku minal musallin. Mereka mengatakan yang menyebabkan kami masuk ke dalam neraka Sakor ini adalah qalu lam naku minal musallin, karena kami dulu tidak mendirikan sholat. Jadi luar biasa bagi orang-orang yang tidak tidak melakukan sholat, maka dia azabnya adalah dimasukkan ke neraka Sakor. Nah ini dia. Ketika ditanya masalahkakum fi Sakor, kenapa? Apa yang membuat satu amalan yang menyebloskan kalian ke dalam neraka Sakor? Tadi mereka mengatakan qalu lam nakum minal musallin. Maka mereka semua menjawab qalu, itu kan bentuk jamak. Ya kan? Jamak itu menunjukkan banyak. Qalu lam nakum minal musallin. Mereka mengatakan secara banyak mengatakan bahwasanya kami itu dulu tidak mendirikan sholat. Jadi bagaimana tiket untuk masuk ke neraka itu ternyata mereka adalah tidak mendirikan sholat 5 waktu. Itu bahayanya. Jadi mereka diazab karena faktornya bukan karena maksiat yang dilakukan. Nah, maka dikatakan dalam Al-Quran ini, qalu lam naku minal musallin. Kami tidak mendirikan sholat. Yang kemudian yang kedua, lam naku nut'imul miskin. Kami belum Memberi makan orang-orang miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Kami duduk bermajlis bersama orang-orang yang berbicara tentang kebatilan, tidak yang hak. Kan? Wa nukadzibu biyaumiddin, dan kami juga mendustakan hari akhirat. Nah, akan tetapi poinnya di sini adalah, di sini poinnya yang kita titik beratkan adalah qalu lam nakum minal musallin. Kami dulu tidak mau melakukan sholat. Jadi bagi kita, wahai Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bagi kita yang sekarang masih hidup, itu adalah kesempatan yang terbesar. Selagi nyawa kita sekarang masih ada. Jadi bagi orang-orang yang sudah masuk ke barzah, masuk ke kuburan, itu nggak ada lagi kesempatan mau menjerit, menangis, minta tolong kepada Allah untuk dibangkitkan. Dia sudah tidak punya kesempatan. Jadi bagi kita yang kemudian punya kesempatan, punya waktu luang, punya badan sehat, ataupun bahkan sakit, kan? Bahkan sakit, maka jangan melalaikan sholat. Maka ini kata para ulama, wasiat para ulama dikatakan, ketika kita berbicara tentang melakukan sholat, mohon maaf kata para ulama, biarpun sekarang kadang-kadang kita melakukan satu pekerjaan maksiat, ya kan? Apakah kita kadang-kadang masih melakukan ghibah, tidak menutup auratnya, atau kadang mungkin kita melakukan zina, atau minum khamar, berjudi dan sebagainya, maka kata para ulama, jangan sekali-kali memutuskan sholat. Karena apa? Karena sholat itu adalah bentuk taqarrub, bentuk mendekatkan diri, atau bentuk mediasi bagaimana kita berkomunikasi kepada Allah. Walaupun kita penuh dengan maksiat. Perkara sholat jangan sekali-kali bagi kita meninggalkan. Bukan dalam artian berarti kita melakukan maksiat nggak apa-apa, bukan. Tapi dalam artian jangan memutuskan komunikasi kepada Allah. Jangan menjauhkan diri kepada Allah. Biarpun kita masih kadang-kadang masih melakukan maksiat. Itu yang bentuk ancaman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kata Rasulullah, al-ahdul ladzi bainana wa baina haula'i as-shalah. Faman tarakaha faqad kafar. Maka kata Rasulullah, itulah yang al-ahdu, perjanjian antara orang Islam, atau yang membedakan, kata para ulama, yang membedakan antara orang Islam dengan non-muslim, maka dikatakan as-shalah. Yang membedakan sekarang itu adalah sholat antara orang Islam dengan non-muslim. Kan nggak ada orang di luar agama muslim itu melakukan ibadah ritual sholat seperti yang kita lakukan, kan? Kalau anjuran untuk melakukan ibadah, mungkin mereka dianjurkan untuk berbuat baik dan sebagainya, tapi tidak ada diperintahkan untuk sholat yang sekarang mereka tidak lakukan. Maka kata Rasulullah, ini adalah letak pembeda mana antara orang Islam, mana orang yang kafir. Kemudian ketika melakukan sholat, maka
kata Rasulullah, faman tarakaha faqad kafar. Maka kata Rasulullah, orang yang meninggalkannya, maka mereka bisa jatuh kepada perkara yang kufur. Biarpun di sebagian mengatakan kufurnya di sini adalah kufur nikmat, sudah diberikan usia, sudah diberikan nikmat, sudah diberikan umur dan sebagainya, tapi kemudian dia tidak melakukan sholat. Nah itu dia Pak Selamat yang pertama. Kemudian Kita masuk masuk kepada fadilah. fadilahnya. Masuk kepada fadilah ya. Pertama di sini dibahas adalah tentang fadilah sholat Jumat. Jumat. Pas Sholat lah Jumat. ini, Ustaz. Nah, ya. Hari ini hari Jumat. sholat Jumat ya. Pas ya. Nah bagi kita kaum laki-laki, ya kan, itu satu kewajiban. Maka ingatlah berdasarkan hadis Rasulullah pertama dibahas di sini, man tawaddo'a fa ahsanal wudu, bagi orang-orang yang kemudian berwudu, mengambil wudu, kemudian memperbaiki tata cara wudunya. Nah, jadi ini dalam artian kita harus benar-benar belajar tentang tata cara bagaimana berwudu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Karena dikatakan man tawaddo'a fa ahsanal wudu. Kan kadang-kadang kalau ini berbicara tentang khilaf, orang berpikirnya kan Ustadz yang penting wudu, melakukan wudu. Tapi Rasulullah menekankan man tawaddo'a. Rasul enggak mengatakan siapa sajalah yang wudu, enggak. Tapi dikatakan man tawaddo'a fa ahsanal wudu. Orang-orang yang berwudu melakukan aktivitas wudu dengan wudu yang terbaik. Fa ahsan. Ahsan itu dalam tata bahasa Arab dikatakan adalah ismu tafdil yang menunjukkan lebih sebaik-baiknya, kan? Sebaik-baiknya. Maka dikatakan fa ahsanal wudu. Bagaimana fa ahsanal wudu? Adalah dengan tata cara yang sesuai dengan yang dipraktekkan Rasulullah. Maka jangan main-main ketika kita berwudu. Ya kan? Harus mengetahui ilmunya, bagaimana cara membasuh tangan, muka, telinga dan sebagainya, kaki dan sebagainya. Maka dikatakan benar-benar dengan seksama, ya kan? Itu. Tsumma atal jum'ah fastama'a wansot ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ati wa ziyadatu thalathati ayyam. Maka dikatakan orang yang wudunya bagus, berarti yang wudunya tidak bagus tidak masuk dalam kategori ini. Ya kan? Maka dikatakan orang yang fa ahsanal wudu tsumma atal jum'ah, kemudian dia mendatangi sholat Jumat, fastama'a wa ansot, kemudian dia datang, duduk, diam dan mendengarkan, ya kan? Wa ansot, ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ah, maka dia diampunkan dosanya di antara dua Jumat. Masya Allah. Dua Jumat, dua Jumat, ya kan? Berapa banyak dosa yang kita lakukan di antara satu Jumat ke Jumat yang lain. Kan kita nggak bisa menghitung berapa sudah dosa yang kita lakukan. Maka dikatakan di sini ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ah. Maka dia akan diampunkan dosanya di antara satu Jumat ini ke Jumat yang sebelumnya, akan diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ziyadatu salasati ayyam. Maka kemudian ditambah lagi bonusnya 3 hari. Ditambah 3 hari selanjutnya. Berarti 7 tambah 3 sekitar 10 hari. Masya Allah. Itu melakukan orang yang berjalan, yang wudu, kemudian datang ke Jumat, maka diampunkan dosanya 10 hari. Itu dia hadis yang pertama. Kemudian yang kedua dikatakan di sini man ghasala yaumul jum'ah, bagi orang-orang yang kemudian ingin melakukan sholat Jumat, bagi laki-laki atau bagi perempuan ya. Bolehkah bagi perempuan? Boleh untuk melakukan sholat Jumat, tapi bukan di rumah. Ya kan? Bagi perempuan yang melakukan sholat Jumat boleh ke masjid kalau itu memungkinkan dan ada tempatnya. Oh boleh perempuan ya? Iya, boleh ya. Itu boleh. Ada tempat khusus ya? Ya, istilahnya dalam artian dipisah antara laki-laki dan perempuan. Kalau satu sab yang kalau satu sab kadang-kadang kan karena biasanya kita dapatkan kaum muslimin ketika hari Jumat itu kan ramai. Ya kan? Kalau masjid yang tidak memungkinkan bagi wanita atau sudah penuh, kadang-kadang kan penuh di lantai dasar penuh, di lantai 1 juga penuh kan. Kalau seandainya keadaan seperti itu kan tidak maslahat bagi wanita untuk datang. Karena kewajiban ini adalah bagi laki-laki. Nah, dikatakan itu juga bagi kita, bagi laki-laki ataupun wanita yang melakukan sholat Jumat berjamaah di masjid, maka dikatakan man ghasala yaumul jum'ah, kemudian dia sebelum melakukan sholat Jumat dia mandi. Mandi sholat Jumat ini ya.
man ghassala yaumul jum'ati waghtasala thumma bakkara wabtakar. Iya. Kemudian bagi orang-orang yang sudah mandi untuk melakukan sholat Jumat, niatnya ini sholat Jumat, kemudian wabtakar, kemudian dia mempercepat langkahnya berangkat ke masjid, Iya. wabtakar, wa masa walam yarkab wadanan minal imam, maka kemudian dia wartakab, ya kan, wa masa walam yarkab, kemudian dia jalan kaki, tidak menaiki kendaraannya, wadana minal imam, kemudian dia mendekati imam dalam artian sop yang paling depan, Iya. ya kan, dekat dengan imam. Ya. Wadana minal imami fastama'a walam yalghu kana lahu bikulli khutuwati amali sanah ajrun siyamiha wa qiyamiha. Maka dikatakan ketika mereka berjalan kaki, tidak mengendarai kendaraannya, wadana imam, dan mendekati imam dalam artian mempercepat untuk datang dan duduk dekat imam, ya, duduk dekat imam bukan di samping imam, ya kan, tapi duduk di depan dekat imam. Kemudian mendengarkan khutbah, walam yulgha, atau dalam artian belum merusak pahala Jumatnya. Karena ada dalam sebuah hadis dikatakan man rafa al-hasa faqad lagha. Kata Rasulullah, orang yang mengangkat batu kerikil yang kecil, dalam artian memainkan batu kerikil yang kecil pada Jumat itu, faqad lagha, telah rusak sholat Jumatnya. Kerikil itu ya? Kerikil. Nah, ini ketika imam sudah naik, maka dikatakan kita tidak boleh melakukan aktivitas apapun. Iya, Masya Allah. Bahkan dalam hadis Rasulullah itu bagi orang yang mengatakan diam. Kadang-kadang ini kan kita luar biasa, anak main sana lari sini kan. Iya. Kemudian kita mengatakan diam kepada anak itu telah merusak dari pahala sholat Jumat. Masya Allah. Itu yang hadis selanjutnya, ya kan? Ya, Pak Ustadz, Ya. kita tahan dulu nih Pas satu lama dia saya lihat sampai kita harus rehat dulu nih Pak Ustadz untuk itu. Iya. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan lagi nih pemirsa ya, dan pendengar dimanapun Anda berada, dan bagi Iya. Anda yang nanti ingin bertanya, silakan ya di 06179442282. Atau bisa juga mengirimkan pesan singkat di 085271153456. Untuk itu jangan Iya. kemana-mana, karena setelah yang berikut ini kami akan Iya. kembali lagi, tetap setia bersama kami di Lagi on air.